Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7211 sampai dengan bab 7214. Selamat mendengarkan. Bab 7211. Ketika Jerry Gosling mendengar ini, ekspresinya sangat aneh. Awalnya, Jimmy Hawkins dan Joanna Jessie dirampok, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah hal yang menyenangkan. Lagi pula, 3 miliar dikumpulkan oleh mereka. Tapi masalahnya adalah kedua perampok itu sangat terarah tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Jerry Gosling juga melirik Harvey York tanpa sadar, dan berkata, "Kakak York, saya khawatir kita akan mendapat masalah." Harvey York mengangkat bahu, dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Kita akan dibersihkan sendiri. Kita memiliki pengawasan video sepanjang jalan kembali. Itu bisa dibuktikan. Apakah kamu masih takut mereka akan benar-benar menyalahkan kita?" Mendengar ini, Jerry Gosling menghela nafas lega. Dalam perjalanan pulang, untuk memastikan keamanan, keduanya sengaja berjalan di bawah pengawasan video. Tak disangka, pukulan itu salah, dan ini menjadi alibi mereka berdua. Jadi dari sudut pandang ini, bagaimanapun perampokan itu berkembang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Keesokan paginya, Harvey York baru saja bangun dan menyelesaikan latihan paginya. Sebelum sempat sarapan, terjadi keributan di pintu masuk budokan. Setelah Harvey York menyeka wajahnya, dia keluar untuk memeriksa. Selama proses ini, Jerry Gosling juga terlihat keluar. Rupanya, orang ini tidak pergi tadi malam. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Jerry Gosling, lalu keduanya berjalan keluar gerbang dengan santai. Di depan pintu, ada lebih dari selusin mobil yang diparkir saat ini. Di pinggir mobil, ada belasan pria asing berjas hitam berdiri di sana dengan tatapan membunuh. Di paling depan, ada Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins dengan wajah jahat. Dan Diego Chen dan Ariana Zige juga muncul di beberapa titik. Mereka membawa orang untuk menghentikan pintu masuk aula seni bela diri, mencegah Joanna Jessie dan yang lainnya bermain-main. Jelas, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kedua belah pihak terlihat seperti sedang berperang. Apa, datang dan buat masalah di gerbang budokan kita pagi-pagi sekali? Apakah menurutmu kami penakut? Harvey York berjalan mendekat dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Ada apa dengan masalah ini? Kaulah yang membuat masalah. Joanna Jessie berkata dengan dingin. Pada saat ini, Jimmy Hawkins menatap Harvey York dengan mata merah, menggertakkan giginya dan berkata, kamu perampok, beraninya kamu muncul. Kami pikir kamu melarikan diri karena takut akan kejahatan. Kamu mencegat kami di tengah jalan. Jangan mengira aku tidak akan mengenalmu setelah kamu mengenakan satu set pakaian dan topeng baru. Kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Joanna Jessie juga mencibir, orang seperti kamu berani disebut sebagai wakil dari Liga Beladiri Negara H. Kamu benar-benar mempermalukan orang-orang Negara H. Sudah kubilang, serahkan tongkat Musa sekarang juga. Dan juga berlututlah di depan kami dan minta maaf. Kalau tidak, kami akan meratakan rumah kumuhmu. Kami akan menangkapmu dan mengirimmu ke Biro Keamanan Umum untuk dihukum. Kami akan memenjarakanmu. Saat mengatakan ini, Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins sama-sama mengertakkan gigi dan menatap dengan marah, seolah-olah mereka ingin mencekik Harvey York sampai mati. Jerry Gosling dengan cepat berhenti di depan Harvey York, dan berkata dengan lantang, Joanna Jessie, Jimmy Hawkins, kamu boleh berbicara tapi jangan bicara omong kosong. Aku meninggalkan pelelangan dengan kakak laki-lakiku tadi malam dan langsung kembali. Kami punya cukup alibi, menjebak kami tanpa bukti, dan menuntutmu karena pencemaran nama baik setiap menit. Bab 7212. Melihat bahwa anjing penjilatnya berani melawanmu saat ini untuk mempersulitnya, Joanna Jessie melangkah maju dan menamparkan wajah Jerry Gosling dengan backhand. Retak. Sejak kapan kamu punya hak untuk berbicara di sini? Keluar dari sini dan berlutut. Wajah Joanna Jessie penuh amarah. Menurutnya, sampah tidak pernah memenuhi syarat untuk berdiri di depannya. Diiringi tepuk tangan meriah, Jerry Gosling terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia ingin melawan dengan marah, tetapi pada akhirnya dia menekan dorongan itu. Bagaimanapun, itu adalah wanita yang pernah disukainya. Meskipun sekarang dia sudah berpisah, dia masih merasa bahwa dia tidak boleh memukul wanita. Melihat postur Jerry Gosling, Joanna Jessie bahkan lebih menghina.
dia meludah ke tanah dan berkata, "Kamu bajingan." Mata Harvey York menjadi lebih dingin ketika melihat kemajuan Yoanna Jessie. Diego Chen juga berdiri di depan Harvey York saat ini, dan berkata dengan dingin, "Yoanna Jessie, jangan bicara omong kosong di sini. Jika Anda ingin menuduh perwakilan York, Anda harus memiliki cukup bukti. Tidak bisa hanya dengan satu mulut. Bisakah kamu memikul tanggung jawab ini dan konsekuensinya?" Sambil mengucapkan kata-kata ini, Diego Chen melambaikan tangannya dan meminta penjaga di sekitarnya untuk memisahkan kedua sisi, sehingga Yoanna dan lainnya tidak ada kesempatan untuk bertindak sembarangan. "Diego Chen, apakah aku memberimu wajah?" Yoanna Jessie menjadi semakin marah saat melihat pemandangan ini. "Kapan saya berbicara, dan Anda tempat sampah memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda memaksakan diri, saya akan membersihkannya dengan Anda." Mendengar ini, mata Diego Chen berkedut. Ariana Zige sudah melangkah maju ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dan berkata, "Yoanna, kita semua tumbuh bersama, tidak perlu bagi kita untuk berbohong kepadamu tentang beberapa hal. Harvey York bukan seperti orang itu. Yang disebut tongkat Musa yang kamu bicarakan tidak ada artinya baginya. Sebaiknya kamu memikirkannya, mungkinkah itu orang lain?" "Tidak mungkin." Yoanna Jessie tidak menunggu untuk mendengar ini, Jimmy Hawkins sudah mendesis. "Ini pertama kalinya aku di Jiecheng, bagaimana aku bisa menyinggung orang lain? Hanya dua bajingan ini yang memiliki konflik denganku. Jika bukan karena mereka, mungkinkah orang lain?" Yoanna Jessie juga mencibir, "Ariana Zige, kamu adalah wanita yang tidak berotak, menyingkirlah, jangan membuat masalah." Mendengar ini, Ariana Zige hampir bergegas maju untuk mencekik Yoanna Jessie sampai mati. Dia memperhitungkan bahwa setiap orang tumbuh dengan cepat. Dia takut Yoanna Jessie tidak akan tahu kedalamannya dan menyinggung Harvey York sampai mati, dan akhirnya mati tanpa tempat untuk mati, jadi dia keluar untuk menghentikannya. Tapi tanpa diduga, Yoanna Jessie hanyalah seorang yang tidak tahu hati yang baik. Dan mengejeknya. Saat ini, Ariana Zige memutuskan untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Ariana Zige begitu diintimidasi olehnya sehingga dia tidak berani berbicara, Yoanna Jessie menjadi lebih arogan saat ini. Dia menunjuk ke hidung Harvey York, dan berkata sambil mencibir, kamu pengecut, apakah kamu punya nyali untuk melakukannya, tidakkah kamu punya nyali untuk mengakuinya? Aku memperingatkanmu, serahkan tongkat Musa sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menemukan barang-barang itu sendiri nanti, dan kau mati." Bab 7213. Harvey York menatap Yoanna Jessie yang melompat-lompat dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata dengan ringan, "Nona Yoanna, karena Anda bersikeras berpikir bahwa saya melakukan apa yang terjadi tadi malam. Tidak peduli bagaimana Anda menyelidiki, saya akan menerimanya. Jika dapat dibuktikan bahwa saya benar-benar mengambil tongkat Musa dari Anda, maka saya pribadi akan memotong tangan saya untuk memberi kompensasi kepada Anda, dan lalu ganti rugi 3 miliar dalam bentuk tunai. Tetapi, jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa hal-hal ini ada hubungannya dengan saya, tinggalkan budokan saya. Apakah kamu mengerti?" Harvey York berkata dengan ringan dan acuh tak acuh, seolah masalah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi ketidakpedulian semacam ini membawa ketajaman yang tak terkatakan, yang membuat Yoanna Jessie dan Jimmy Hawkins merasa sedikit tegang dalam sekejap. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Harvey York. Yang lain saling memandang dengan cemas. Sikap Harvey York sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kalau tidak, beraninya dia bermain begitu besar. Gila, ada lubang di otak. Jimmy Hawkins dengan cepat sadar kembali. Dia merasa marah pada ketakutan sesaatnya, dan menggertakkan giginya saat ini. "Karena aku mengatakan bahwa kamu mencuri benda ini, itu pasti kamu. Kamu adalah penjahat dan kamu hanya bisa membiarkan kami melakukannya. Kamu masih ingin kami memainkan trik ini. Izinkan saya memberitahu Anda, saya belajar psikologi kriminal ketika saya masih kuliah, dan saya dapat mengetahui dari ekspresi Anda bahwa Anda adalah pria yang tegas." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Jimmy Hawkins hampir meniup janggutnya dan menatap. Harvey York mengangkat bahunya, dan berkata dengan ringan, "Karena kamu telah mempelajari psikologi kriminal, bisakah kamu juga melihat betapa bersalahnya kamu?" Mendengar ini, Jimmy Hawkins hampir memuntahkan darah karena marah. "Tuan Jimmy Hawkins, Nona Yoanna." Pada saat ini, Michelle, yang muncul entah dari mana, berjalan ke Harvey York,
lalu memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengeluarkan TV LCD dan meletakkannya di depan semua orang. Dia berbicara dengan ringan sambil memanipulasi ponsel untuk menampilkan layar. Ini adalah video pengawasan yang baru saja saya minta untuk dikirim oleh Departemen Keamanan Publik. Ini berisi gambar waktu dan latar belakang, yang dapat membuktikan bahwa Harvey York dan Yeri Gosing kembali setelah meninggalkan rumah lelang, dan mereka tidak pergi keluar sampai pagi ini. Sederhananya, mereka berdua tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Kecuali mereka memiliki keterampilan avatar. Saat berbicara, Michelle tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menekan tombol putar. Melihat gambar-gambar di layar TV, hampir semua orang yang hadir yakin bahwa Harvey York dan Yeri Gosing benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Namun, melihat adegan ini, wajah Joanna Jessie menjadi gelap, dia melangkah maju, menendang TV ke tanah, dan kemudian berkata sambil mencibir, "Kamu bilang ini bukti, jadi ini bukti. Sekarang tahun berapa? Apakah sulit untuk memodifikasi konten pengawasan video? Mungkin mereka telah merencanakan dan mempersiapkannya sebelumnya. Singkatnya, Harvey York pasti telah merebut tongkat kerajaan Musa. Bahkan jika dia tidak merampoknya, dia pasti memerintahkannya. Dia harus bertanggung jawab atas masalah ini." Bab 7214. Mendengar ini, Harvey York sedikit mengernyit, dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Mandy Zimmer juga keluar dari ruang belakang. Rupanya dia takut Harvey York akan menyerang secara langsung. Dia dengan cepat berjalan ke arah Harvey York, menatap Joanna Jessie dan berkata, "Ini pasti Nona Joanna. Aku bisa mengerti kemarahanmu, tapi masalahnya, sekarang adalah era raja dan hukum, dan semuanya butuh bukti. Fakta membuktikan bahwa Harvey York sama sekali tidak mengambil barang-barangmu. Kecuali jika Anda memiliki bukti kuat, jika tidak, jika Anda terus membuat masalah, Anda membuat masalah tanpa alasan." "Pak," sebelum Mandy Zimmer selesai berbicara, Joanna Jessie menamparkan wajah Mandy Zimmer. "Kamu jalan? Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu?" Harvey York melangkah maju dengan cepat, menghentikan Mandy Zimmer di belakangnya. Jika dia tidak bergerak cukup cepat, Mandy Zimmer mungkin telah mengalami kejahatan lama. Melihat tindakan Harvey York, Joanna Jessie mencibir, dan berkata, "Harvey York, dilihat dari postur tubuhmu, jalan kecil ini mungkin juga terlibat dalam mencuri barang-barang kami. Jangan khawatir, kami akan mengirim seseorang untuk menjagamu. Saat itu, kamu bisa pergi ke penjara langit bersama dan menjadi pasangan suami istri." Jimmy Hawkins juga menjilat bibirnya, dan berkata dengan sedih, "Pada saat itu, aku pasti akan merawat wanita ini dengan baik." Sementara berbicara, Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins hendak berbalik dan pergi. Harvey York berkata dengan dingin, "Saya tidak mengatakan dengan jelas, saya tidak mengerti masalahnya. Anda menghancurkan barang-barang saya, Anda memukul wanita saya, dan Anda ingin pergi. Saya pikir Anda sedang bermimpi." Jimmy Hawkins berhenti, memandang Harvey York dengan jijik, dan berkata, "Ada apa? Hanya karena kamu ingin menyentuh kami, tidak bisakah kamu melakukannya?" Harvey York melangkah maju, backhandnya adalah tamparan tanpa peringatan. Retak, terdengar suara garing. Karena lengah, Jimmy Hawkins merasakan matanya menjadi gelap dan wajahnya sakit, dan dia berguling dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresinya sangat ganas. Menutupi wajahnya, dia bergegas berdiri, menunjuk ke hidung Harvey York dan berteriak dengan marah, "Bajingan, kamu berani menyentuhku. Aku pikir kamu telah memakan hati beruang. Kamu sudah selesai. Kamu sudah mati. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu." Retak, Harvey York tidak memanjakan Jimmy Hawkins, tetapi langsung memelintir jarinya yang menonjol, dan menendang pada saat yang sama. Jimmy Hawkins berteriak lagi, dan dia langsung terbang keluar, dan saat dia mendarat, dia menjadi semakin malu. Joanna Jessie melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya, lalu mereka bergegas maju, mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan, kamu berani menyentuh Jimmy Hawkins. Aku menginginkanmu." Krek, Harvey York tampak acuh tak acuh, terlalu malas untuk mendengarkan kata-kata Joanna Jessie, tetapi menamparnya. Joanna Jessie juga terbang di tengah teriakan, menutupi wajahnya. "Apakah kamu tertarik untuk menginjaknya beberapa kali?" Harvey York mengeluarkan tisu untuk menyeka jarinya, dan melirik Diego Chen dan Ariana Zige. Keduanya saling memandang dengan cemas, tetapi akhirnya balas melambai, dan orang-orang di sekitar mereka langsung bergegas keluar. Lagi pula,
Mereka telah lama dianggap sebagai anggota kubu Harvey York. Pada saat ini, mereka harus bergerak dan memilih posisi mereka, bukan? Dan orang-orang yang dipimpin oleh Jimmy Hawkins dan Joanna Jesse juga memiliki kekuatan yang bagus, dan kedua belah pihak bertarung untuk sementara waktu, terlepas dari hasilnya. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.